Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan perenungan kita saudara, tanggal 21 bulan 5 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita cari wajahnya setiap hari, setiap pagi kita merindukan Dia berkata-kata, sampaikan isi hatinya pagi ini saudara, yang menguatkan kita pastinya, yang akan memberikan semangat yang baru. Firman Tuhan itu menjadi landasan kehidupan kita untuk kita boleh berkemenangan pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sederhana, kita merendahkan diri kita, minta Roh Kudusnya untuk hadir di tengah-tengah kita saudara, untuk berkata-kata di hati kita. Dan biarlah pagi ini kita percaya bahwa ada rema yang baru dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan kesehatan buat setiap kami, napas kehidupan buat setiap kami, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami rindukan Tuhan pagi ini Kau berikan pengertian, bahkan isi hati-Mu atas setiap kami, untuk kami boleh melangkah. Kami percaya firman-Mu itu akan menjadi pelita buat setiap kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini, bahwa Dia bertahta atas pujian kita dan penyembahan umat-Nya. Ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan kita saudara. Pujian penyembahan yang kita naikkan akan mengubahkan atmosfer kehidupan dalam kehidupan kita, di sekeliling kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dikatakan surganya itu ada di tengah-tengah kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan pagi ini tema perenungan kita ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pagi ini saudara, landasan perenungan kita, bacaan kita di Kisah Para Rasul 16, 19, 21, 23, 26, sambil poinnya saja saudara. Perekonomian kepala penjara di Filipi ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Bagaimana di sini ada gejolak saudara, karena pengajaran yang Paulus dan Silas sampaikan itu membuat di situ penghasilan mereka dikatakan lenyap. Dan setiap aktivitas pedagang di sana sudah di pasar. Dan 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkata mereka, katanya, orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Ayat 21, dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Bagaimana di sini Paulus dan Silas mengajarkan tentang kebenaran yang akan berkontradiktif dengan pengajar adat istiadat daripada orang Rom yang ada saudara. Dan saya percaya ini kehendak Tuhan untuk kita juga memberitakan, Paulus memberitakan apa adanya untuk kebenaran buat firman Tuhan di atas bangsa Rom ini sudah dikatakan. 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, dan saya percaya ada konsekuensi. 23 sudah, bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, seringkali waktu kita memberitakan Injilnya saudara, maka ada penolakan yang mungkin kita alami. Sudah dikatakan bahkan Paulus dan Silas ini saudara dikatakan di penjara, ya, dilemparkan ke dalam penjara saudara, karena aktivitas mereka. 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana Paulus dan Silas di tengah mereka di dalam penjara, dalam ruangan yang mungkin gelap sudah membelenggu kaki mereka, dengan pasun yang kuat mereka mengambil inisiatif untuk berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Ayat 26, apa yang terjadi, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kita. Tuhan bertata di atasnya, dan kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. Dikatakan di sini terjadi gempa bumi yang hebat dan sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah pintu penjara itu saudara, dikatakan terlepaslah belenggu mereka. Dan saya percaya waktu kita datang memuji menyembah Tuhan bertata dalam kehidupan kita, Dia melepaskan kita setiap belenggu yang ada mungkin
Setiap keterikatan yang ada waktu kita datang kepada Dia dengan memuji menyembah Dia, ada kuasa yang dilepaskan, ada manifestasi kuasa Tuhan yang dilepaskan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ini saudara, bahwa pintu yang tertutup terbuka dan belenggu-belenggu kita dilepaskan. Dan poinnya saudara di ayat 26 ini menjadi perenungan kita saudara. Waktu kita menyembah memuji Tuhan, kita memiliki gaya hidup pujian penyembahan kehidupan kita, maka kuasanya akan dinyatakan di kehidupan kita, akan terjadi. Tetapi akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Dan pastikan ini kita terus ada memiliki gaya hidup memuji menyembah Tuhan saudara. Setiap hari, setiap pagi kita naikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. 2 Tawaret 20 ayat 20 sampai 22 dikatakan 20. Keesokan hari pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Karena mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percaya kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Dan saya percaya ini Yosafat sementara hatinya dipulihkan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia, dan rakyatnya untuk boleh merendahkan diri untuk mencari wajah Tuhan. 21. Setelah berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana di sini Yosafat ini saudara menempatkan orang-orang dikatakan untuk mengambil tugas untuk memuji menyembah Tuhan dikatakan. Ayat 20, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Dan saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kita. Waktu kita menghadirkan Tuhan, Dia bertahta dalam kehidupan kita, kita agungkan Dia saudara, maka dikatakan Tuhan akan membuat musuh-musuh kita saudara itu terpukul kalah saudara. Dan saya percaya ini yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kita. Yohanes 12:32 juga yang menarik sudah dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Dan saya percaya waktu nama Tuhan ditinggikan, dikatakan bahkan Dia bilang Dia akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya ini juga yang luar biasa. Waktu kita tinggikan Dia, maka manifestasi kuasanya akan menarik orang untuk akan datang untuk mencari Tuhan saudara. Ada kehausan, kelaparan, hadirat Tuhan yang akan membuat orang untuk datang kepada Tuhan saudara. Waktu namanya ditinggikan, waktu Dia ditinggikan dalam kehidupan kita, maka sekeliling kita akan berdampak, dan mereka kuasa Tuhan itu akan memulihkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 149 ayat 6 juga, biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Dan saya percaya ini saudara, biar terus pengagungan, ada kuasa dalam pujian penyembahan dalam kehidupan kita. Kita terus memiliki gaya hidup memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan makna rohani terkait dengan kisah 16:26 dengan tema ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada pembelajaran makna rohani yang kita belajar. Yang pertama, pembebasan dari penjara. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari situasi sulit, penjara yang mengikat kita. Dan apapun yang kita alami, keterikatan apapun yang kita alami, lubang mungkin yang besar, yang dalam, yang mungkin kita tidak bisa keluar di dalamnya. Tapi percaya ini saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, maka kuasanya akan membebaskan kita dari situasi yang sulit, dari penjara yang mengikat kita saudara. Dan saya percaya bagian kita tinggikan Dia, bagian kita puji sembah Dia, maka kuasanya akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, kuasa Tuhan. Gempa bumi yang hebat melambangkan kuasa Tuhan yang dapat mengguncang dan mengubahkan situasi kita. Dan saya percaya waktu pujian penyembahan ini ada Tuhan bertahta di atas, maka kuasa otoritasnya akan dinyatakan. Bahkan gempa bumi yang hebat melambangkan kuasa Tuhan terjadi, mengguncang, sehingga pintu-pintu penjara terlepas dan setiap
pasungan, belenggu-belenggu keterikatan itu dilepaskan, mengubahkan situasi yang sulit, yang kelam sekalipun di kehidupan kita. Yang berikut, yang ketiga, keterlepasan dari belenggu, terbukanya pintu penjara dan terlepas belenggu melambangkan keterlepasan dari ikatan-ikatan yang mengikat kita. Dan waktu kita datang, waktu kita bersekutu memuji menyembah Tuhan, ada kuasa dikatakan, maka dikatakan ada keterlepasan, saudara, dikatakan kita dari ikatan-ikatan yang mengikat kita. Apapun itu mungkin kita tidak pahami, kita tidak mengerti ikatan apapun itu, saudara. Waktu kita dalam hadiratnya memuji menyembah Tuhan, maka keterlepasan, Tuhan melepaskan kita dari setiap ikatan-ikatan yang ada. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang terakhir juga, saudara, kita belajar ada poin berapa, saudara, yang pertama mungkin kita belajar. Yang pertama, percaya pada kuasa Tuhan. Kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari situasi sulit, penjara yang mengikat kita. Waktu kita memuji menyembah Dia, ada kuasa. Kita percaya kuasanya itu bekerja dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari setiap situasi yang sulit, bahkan penjara yang mengikat kita. Yang kedua, tidak terikat dengan situasi. Kita tidak boleh terikat dengan situasi sulit yang kita hadapi, tidak fokus dengan permasalahan yang kita hadapi, tidak fokus kepada mungkin belenggu-belenggu yang sementara mengikat kita dan kita tidak bisa keluar di dalamnya. Tapi biarlah kita percaya bahwa ini Tuhan yang akan membebaskan kita dari segala situasi yang kita alami, keterikatan kita dan situasi yang sulit yang ada. Yang ketiga, berani mengambil langkah. Ini, saudara, kita harus berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi sulit, seperti Paulus dan Silas yang bernyanyi dan memuji Tuhan di penjara. Dan biarlah ini respon yang benar, langkah iman yang benar. Waktu Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di tempat yang gelap, mereka dibelenggu, saudara, dikatakan dipasung, mereka memiliki inisiatif yang benar. Mereka memuji menyembah Tuhan dalam tekanan, dalam pergumulan sulit yang ada. Maka Tuhan dikatakan melepaskan mereka, saudara, dikatakan pintu-pintu terbuka dan belenggu-belenggu mereka dilepaskan. Yang terakhir, Tuhan bekerja dalam keheningan. Tuhan dapat bekerja dalam keheningan dan kesulitan, seperti gempa bumi yang terjadi saat Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi. Dan kita percaya Tuhan masih bekerja, Tuhan masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bagian kita terus puji dan sembah Dia, tinggikan Dia. Dia bertata dalam kehidupan kita. Dan dengan kita memahami makna rohani aplikasi kehidupan sehari-hari ini, sudah terkait Kisah 16:26, kita dapat mengalami pembebasan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami. Tuhan, kami belajar dengan tema kami ada kuasa dan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kisah Rasul 16:26, aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar yang pertama, percaya pada kuasa Tuhan. Kami percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membebaskan kami dari situasi yang sulit dan penjara yang mungkin yang mengikat kami. Yang kedua, tidak terikat dengan situasi. Kami tidak boleh terikat dengan situasi sulit yang kami hadapi, tapi fokus kami tetap kepada Tuhan yang dapat membebaskan kami dari segala sesuatu yang mungkin situasi sulit yang kami alami. Yang ketiga, berani mengambil langkah. Kami harus berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi sulit, seperti Paulus dan Silas, untuk bernyanyi dan memuji Tuhan di penjara, sehingga otoritas kuasanya dinyatakan pada akhirnya, membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan setiap belenggu-belenggu pasungan yang ada. Yang keempat, Tuhan bekerja dalam keheningan. Tuhan dapat bekerja dalam keheningan dan kesulitan, seperti gempa bumi yang terjadi saat Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, sehingga sambil lalu Tuhan kami ukir dalam hati kami boleh belajar kembali, kami aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, untuk kami memiliki gaya hidup pujian penyembahan kehidupan kami. Terus kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun sepanjang hari kami kerjakan, kiranya buat berhasil. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap beban berat Tuhan beri kelegaan.
yang perlu jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini serasa kami rindukan sebelum kami lakukan aktivitas kami merindukan tangan terulur memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai, dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan itu yang menjadi jaminan kami sepanjang hari untuk berkemenangan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kepada Tuhan kita naikkan setiap hari, setiap pagi, dan Dia bertata dalam kehidupan kita yang akan menyatakan otoritas kuasanya, melepaskan setiap belenggu-belenggu dalam kehidupan kita, keterikatan yang ada, dan pintu-pintu penjara akan terbuka. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.